Generasi milenial atau generasi yang lahir dan tumbuh dengan lingkungan serba digital telah mencakup 81 juta jiwa dari total 255 juta jiwa yang tinggal di Indonesia, dan mereka diprediksi akan berkembang hingga 60% pada tahun 2020 mendatang. Karena generasi ini sudah sangat familiar dengan hal-hal berbau digital, tentunya kamu harus menggunakan cara yang berbeda ketika mau memasarkan produk buatanmu ke hadapan mereka. Terus, bagaimana sih caranya supaya produk kamu bisa diterima oleh para kaum milenial? Mungkin kamu harus perhatikan beberapa poin berikut ini. Pertama, generasi milenial ada di mana-mana, baik di universitas, kantor, atau lingkungan rumah. Tidak cuma itu, mereka juga punya latar belakang yang beragam, mulai dari siswa, karyawan, bahkan hingga orang tua tunggal. Pastikan juga kamu tidak menyamakan generasi milenial dengan generasi baby boomer. Generasi milenial cenderung mengutamakan identitas dan pengalaman sosial, serta memandang hidup secara berbeda. Inilah mengapa generasi milenial lebih berani untuk mencoba hal-hal baru yang lebih berkesan. Kedua, milenial suka konten yang autentik. Menurut AdAge, milenial menghabiskan rata-rata 25 jam per minggu untuk berselancar di internet dan berbagi konten yang mereka temukan di media sosial. Konten yang mereka bagikan juga tidak sekadar konten biasa saja, tapi konten yang autentik. Jika kamu menguasai bahasa dan tingkah laku generasi milenial, maka kamu sudah selangkah lebih dekat dengan mereka. Jika kamu ingin menjadikan kaum milenial sebagai fokus kampanyemu, buatlah konten yang lain daripada yang lain. 3. Milenial menggunakan perangkat mobile dan media sosial 24 jam. Rasanya tidak lebay kalau menganggap smartphone adalah penyokong hidup para milenial. Menurut Google, milenial mengakses informasi dan melakukan transaksi langsung dari smartphone masing-masing. Dalam hal mencari paket perjalanan misalnya, 64% milenial memesan hotel langsung dari ponsel setelah melakukan pencarian online. HubSpot juga menerangkan, 65% milenial berinteraksi dengan produk yang mereka minati lewat media sosial, terutama Facebook dan Twitter. Mereka ingin tahu apakah brand tersebut layak mendapatkan loyalitas. Jadi, usahakanlah supaya perusahaanmu memiliki akun media sosial jika ingin menjangkau milenial. Keempat, senang berkolaborasi. Generasi milenial lebih tertarik untuk terlibat dalam pengembangan sebuah produk ketimbang mengonsumsi sebuah produk begitu saja. Dengan ikut serta dalam pengembangan sebuah produk, para milenial akan menjadi lebih percaya pada brand yang kamu jual. Tidak jarang di antaranya akan sukarela menjadi brand ambassador untuk produkmu. Di lain hal, kalau pemasaran dilakukan dengan cara tradisional, seperti penggunaan billboard, direct mail, atau iklan radio, kamu malah tidak akan menarik hasrat para milenial untuk mencoba produk buatanmu. Pemasaran semacam ini lebih berfokus pada perusahaan dan tidak terasa personal atau berorientasi pada pelanggan. Jadi, jangan lakukan kampanye hard selling, karena kamu sama saja lagi ngobrol sama tembok. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah 4 karakteristik tadi cukup valid untuk dipertimbangkan dalam pemasaran produkmu? Sampaikan pendapatmu lewat kolom komentar.